Aloha Sigma Rangers! Perkenalkan sebelumnya ini ada aku, Niken, dari Sigma Angkatan 2020 yang akan menjadi teman kalian nih di podcast kali ini. So, podcast ini bahas apa aja sih? Podcast ini nggak cuma bahas tentang kegiatan-kegiatan Sigma aja yang kayak biasanya ini, tapi kita juga bahas tentang band-bandan dan juga kepanitiaan. Jadi buat Sigma Rangers tetap pantau terus sampai akhir pokoknya. So, sebelumnya nih buat Sigma Rangers yang mungkin belum tahu Sigma itu apa, jadi Sigma itu UKM musik yang awal didirikannya itu tahun 80-an dulu. Namanya itu The Dates, bukan Sigma lagi. Tapi sekarang semenjak tahun 2000-an nih, Sigma udah berubah nama dari The Dates menjadi Sigma dan sekarang lebih dikenal jadi UKM Musik Sigma UNY. Oke, di sini ini kan nggak sendiri loh. Ini kan ditemenin sama kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya dari Event Organizer and Management Band. Boleh dong kenalan dulu, namanya siapa dan angkatan Sigma berapa? Oke. Boleh. Bentar dari aku ya. Kenalkan, aku Faiz Maulidinaru. Aku di Sigma sebagai pengurus di divisi Event Organizer. Oke, dari kakaknya ini yang cantik. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Asyi Diva Skarlintang, biasanya dipanggil Diva juga. Aku sebagai koordinator manajemen band di Sigma. Oke, wah keren banget gak sih? Ada langsung loh kakak koor yang datang ke podcast. Oke, kita langsung loncat aja ke event organizer dulu ya. Nih Kak Faiz nih, Niken tuh taunya event organizer tuh kayak dalang dari event-event yang ada ya, kayak entah itu event kecil atau event besar. Tapi kalau di Sigma sendiri event organizer itu apa sih? Oke. Sebenarnya yang dibilang sama Mbak Niken tadi gak salah ya. Jadi event organizer memang dalang dari acara. Kalau kalian lihat atau kalian mungkin pernah nonton acara-acara dari Sigma. Nah itu dalang atau penggerak dari pengonsep dari acara itu ya kita dari divisi event organizer. Oh gitu ya, jadi istilahnya kalau di tubuh itu event organizer itu kayak otaknya acara gitu ya. Menarik nih teman-teman. Oke, kalau dari job desk-nya sendiri, apa sih yang dikerjain event organizer? Nah, job desk gak jauh dari tadi karena fungsi dari event organizer ini sebagai satu kelompok yang membuat konsep, ya kita juga job desk itu membuat konsep dari setiap acara yang Sigma adakan. Seperti yang terakhir kita adakan itu dari welcome party untuk menyambut maba-maba dari angkatan tahun 2022. Oh ya. Jadi kita membentuk panitia, membuat konsep bagaimana nanti acaranya gitu. Oke, keren banget ya. Berarti event organizer ini paling berperan berat nih ya di event-event Sigma nih. Kalau event-event Sigma itu kan banyak banget ya. Dari awal tahun kepengurusan sampai akhir tuh mungkin 5 kayaknya lebih ya sih. Kalau di Sigma sendiri itu eventnya ada apa aja sih dari 1 tahun kepengurusan itu? Oke. Aku jawab untuk tahun ini aja ya karena tahun ini ya aku juga pengurusnya. Untuk tahun ini sebenarnya yang sudah direncanakan dari awal itu dari IO Sigma tahun 2022 ini kita ada 4 event. Oh iya. Yang pertama itu ada PBB atau pengenalan band baru yang udah kita lakukan kemarin tanggal 22 Februari. Nah, itu acaranya kita mengenalkan band-band yang baru terdaftar di Sigma di tahun ini. Oh, berarti itu awal tahun banget gitu ya? Kita menyediakan panggung untuk mereka untuk menampilkan band mereka sesuai genre mereka masing-masing. Memperkenalkan juga ya. Selanjutnya ada event apa nih? Yang kedua itu ada Anniversary Sigma. Oh, yang kemarin di Lipo itu ya? Betul, gila, keren banget loh guys. Juga keren sih. Iya, keren parah pokoknya. Itu eventnya apa sih? Eventnya itu jelas dari namanya Anniversary Sigma, memperingatkan ulang tahun UKM Musik Sigma UNY. Jadi acaranya diisi dengan band-band
yang tentunya dari Sigma juga, karena kita ingin membanggakan ini loh band Sigma sekeren ini. Wah, iya dong, keren-keren banget ya band-band Sigma. Lanjut event ketiga itu ada welcome party. Iya, oh yang belum lama Baru ini banget ya. ya, sekitar berapa 2 minggu lalu mungkin. Masih baru banget itu. Ya, jadi itu acaranya untuk menyambut mahasiswa baru dan calon-calon anggota yang sudah sudah mendaftarkan diri untuk masuk ke Sigma. Oke. Dan event terakhir yang lagi direncanakan itu ada SPD. SPD itu sebenarnya event tahunan yang dilakukan oleh Sigma, tapi beberapa tahun terakhir ini tidak dilakukan karena kondisi pandemi juga. Oh ya, emang itu kayak kendala berat sih ya. semuanya itu ya. Oke, jadi Sigma Rangers nih kita udah denger event apa aja yang udah ada dan akan terselenggara di kepengurusan Sigma nih. Seru-seru banget ya, gede-gede banget nih, pasti bakalan menarik banget nih. Kalau kita denger dari Kak Faiz tadi kan ada band-band Sigma yang tentunya dinaungin oleh manajemen band nih. Boleh dong di sini kita melompat ke manajemen band dulu ya, teman-teman. Nah, mungkin agak sedikit grogi ya teman-teman. nggak apa-apa, tenang aja Kak. Jadi aku mau mengenalin dulu tentang manajemen band. Jadi manajemen band itu adalah salah satu divisi yang tugasnya itu mengelola band-band yang ada di Sigma gitu. Nah, tadi udah dijelasin sama Kak Faiz juga tentang beberapa event gitu yang pastinya melibatkan penampilan band-band. Nah, dari manajemen band itu sendiri kita yang mengelola band-band itu untuk bisa tampil di event-event yang diadain IO gitu. Nah, dari aku sendiri sebagai koornya juga, MB itu punya banyak sekali tugas yang kerjasama sama IO gitu. Nah, kita mulai dari kita nyiapin banyak band, latihan-latihan juga untuk ada gitu buat mereka siap buat terjun langsung ke eventnya IO gitu, biar nanti dilihat kalayak umum itu bisa kayak oh gini ya band-band Sigma ternyata gitu. Anggap aja kayak MB itu otaknya di Sigma gitu. Wah, gila, keren banget gak sih? MB, kalau nggak ada MB, band-band Sigma nggak akan sekeren ini loh, teman-teman. Jadi berarti MB itu nggak mungkin lepas dari IO juga nih ya, Kak? Nggak mungkin sih, karena kita kerjasamanya berdua ya kebetulan. Jadi emang kita terus jalan bareng gitu. Udah kayak apa aja nih jalan bareng. Oke, dari kalau manajemen band, ini pasti nggak lepas dong dari yang namanya manajer band nih. Yes, betul. Berarti kalau manajer band itu kan yang aku tahu nih Kak ya, itu tugasnya kayak ngawasin bandnya gitu atau dampingin bandnya di acara gitu. Tapi kalau manajemen band sendiri di Sigma itu job desk-nya apa aja sih? Nah, untuk job desk manajemen band tadi aku udah bilang, mungkin dari awal pengertian manajemen band itu sendiri kan mereka mengelola band-band yang ada di Sigma. Nah, kita juga untuk job desk-nya itu ya sebenarnya lebih ke intinya untuk mengelola band-band itu. Terus kayak kita controlling band-bandnya juga. Terus habis itu kita buatin jadwal latihan untuk mereka. Kita yang bakal nyalurin event keluar event masuk untuk band-band gitu. Jadi intinya kita mengelola seputaran band-band semua yang ada di Sigma gitu. Nah, kebanyakan dari manajemen band itu sendiri kita setiap hari yang kita lakuin itu adalah memantau kinerja manajer band juga. Dan itu biasanya manajer kan juga ada tugas untuk langsung ngawasin bandnya. Jadi mereka manajerin band gitu, satu band, terus habis itu mereka ngawasin latihan, habis itu mempersiapkan band-band untuk langsung terjun buat beberapa event gitu. Karena kita juga dari MB sendiri itu kan banyak sekali event-event yang masuk ke kita gitu, dan itu harus dipersiapkan tentunya lewat manajemen band ini gitu. Oke, dari Kak Diva tadi kan ngomong banyak event yang masuk nih. Nah, berarti nggak cuman eventnya Sigma doang dong? Iya, betul. Berarti event luar Sigma nih? Benar banget. Waduh, keren banget gak sih teman-teman? Berarti kalian kalau bangun band di Sigma, kalian nggak cuman bisa tampil di Sigma doang, tapi bisa di luar juga loh. Benar banget. Gila, di kafe-kafe gitu ya Kak ya? Dan kita juga nge-reach banyak orang biar bisa lihat ini loh band-band Sigma bisa tampil di luar. Karena juga kita nggak cuman ngenalin kayak band-band Sigma di sini, nggak cuman di Sigma doang, tapi di luar gitu. Mungkin dari kita juga karena kita kerja sama IO. Nah, mungkin dari Mas Faiz sendiri juga yang buat acara ya, karena dia IO gitu.
apa ya, kita langsung ngenalin aja gitu loh Iya, di event-event luar biasanya. IO juga kayak langsung kerja sama kita. Iya. Ada band-band apa yang bisa disiapin kayak gitu ya, Mas, mungkin bisa dijelasin dikit mungkin band-band yang tampil di acara IO juga gitu. Dijelasin apa ya? Oh kita gini nih Kak, aku ada pertanyaan nih. Kalau di manajemen band itu kan jadi manajer band itu tadi ya. Iya. Tapi identiknya kan anak manajemen band nih. Tapi kalau dari luar anak manajemen band seperti kayak Faiz nih, umpamanya anak IO, kalau jadi manajer band itu bisa nggak sih? Atau cuman anak manajemen band doang yang bisa jadi manajer band? Enggak, jadi emang kebetulan kita tuh buat jadiin manajer ya. Iya. Jadi manajer itu bisa, yang penting anak Sigma gitu. Oh, Jadi nggak oke. cuma dari anak MB aja. Dari anak MB itu sebuah kewajiban. Cuman kalau misalnya dari luar MB yang tapi mereka masuk anggota Sigma ya, itu bisa jadi manajer kayak gitu. Ya berarti kayak Kak Faiz nih semuanya anak IO. Wah, mau sibuk, mau nambah sibuk, nambah chaos gak apa-apa sih jadi manajer band gitu, gak apa-apa ya? Iya, cuman akan alangkah lebih baiknya ya kalau misalnya yang dia punya waktu luang untuk bisa kontrol band yang dia pegang gitu sih. Jadi kita lebih ngasih kesempatan buat teman-teman semua yang besok bakal jadi anggota Sigma itu dapat kesempatan untuk bisa jadi manajer band gitu. Gila, keren Kapan banget lagi ya. gitu jadi manajer band ya Iya, kan? kapan lagi teman-teman? Iya, itu. Jadi manajer tuh, jadi manajer band itu gajinya di atas UMR loh teman-teman. Jadi kalian harusnya tertarik dong, money semua tuh sekarang kan apa-apa money ya. Oke, lompat lagi nih ke event organizer ya. Kalau kita kan tadi bahas tentang acara-acara nih, dan kita masuk bahas tentang jalannya gimana caranya buat bikin suatu acara. Biasanya itu kan kalau ngebuat acara itu kan kayak mulai dari cari danusan, ngebuat konsep dan lain sebagainya itu kan banyak ya. Pasti nggak luput dong dari kayak permasalahan, problem yang ada. Itu kesulitannya tuh apa sih yang paling membekas gitu? Oke, untuk kesulitan tadi yang dibilang Mbak Niken juga betul, karena kesulitan tuh banyaknya yang terjadi itu sebenarnya pra-acara pas persiapannya. Iya. Kayak perizinan lah, itu karena kita butuh perizinan dari tempat atau dari pihak kampus, karena ya biar diizinkan juga, jadi kita gak ada masalah lah ke depannya gitu. Terus ada juga kalau kesulitan sebenarnya banyak yang tidak terduga ya sebenarnya. Kayak kita udah minta izin nih, ternyata diizinkannya cuma di jam tertentu. Nah itu kan kita berarti harus ngubah konsep awal yang tadinya misalnya bisa acaranya bisa sampai malam, ternyata bisa sampai ini. Dan itu beneran kejadian di welcome party kemarin, dan itu jadi salah satu kendala kita. Iya, itu kerasa banget ya kendalanya. Betul, kerasa banget pas. Berarti lebih ke tentang waktu ya. Ya. Ini ngomong-ngomong tentang waktu kan, kalau band tuh ada jadwal latihannya gitu ya. Gitu. Itu jadwalnya terkadang tabrakan gak sih sama kayak acaranya IO gitu? Atau gimana sih cara manajemen jadwal bandnya yang ada di manajemen band? Oke, kalau buat jadwal sendiri ya, mungkin kan kita juga koordinasi nanti sama IO yang bakal dipersiapkan. Jadi IO sendiri yang nanti akan bilang ke kita untuk mempersiapkan band-band apa aja yang harus tampil di eventnya mereka sesuai tema dan konsepan. Terus habis itu mungkin dari jauh-jauh hari, biasanya hamin 1 bulan atau hamin 3 minggu gitu untuk mempersiapkan eventnya, band-bandnya latihan. Nah di selang waktu itu yang kita persiapkan, nah itu dibuat jadwal latihan khusus untuk band-bandnya untuk mempersiapkan event yang bakal tampil mereka pokoknya di situ. Berarti kayak ada jadwal tambahan gitu ya Kak ya? Iya, ada jadwal khusus, istilahnya jadwal khusus untuk mereka latihan, karena kan mereka mempersiapkan suatu event kan. Jadi emang bener-bener harus kayak latihannya harus lebih lagi dari biasanya. Jadi kalau untuk band sendiri untuk ya biasa latihan biasa ya udah latihan biasa aja, ikut jadwal yang bakal dikasih sama MB. Biasanya kita juga ada grup sendiri yang untuk koordinasi latihan sama band-band dari MB sendiri yang ngasih. Nah kalau buat event biasanya kita kasih waktu khusus juga untuk band-band itu sendiri mempersiapkan apa yang
mereka. Oke. Jadi seperti kata Kak Diva tadi tuh band apa namanya jadwal biasa sama jadwal band yang dijadwalin buat event di I.O itu beda ya, ada tambahannya gitu ya. Yeah. Kalau dari Kak Diva sendiri nih, ini pertanyaannya rada iseng ya, tapi nggak apa-apa. Apa nih? Kalau dari Kak Diva, band favoritnya Kak Diva itu siapa sih? Boleh dong spill. Oke, aku ada salah satu band favorit aku juga yang kebetulan emang ini logonya sendiri ya, aku sebutin sendiri, spill logonya, mungkin teman-teman bisa cari ya di apa tuh? IG Sigma juga, itu juga pasti terpampang banyak di situ. Bulan sama Matahari. Nah, waduh, apa tuh yang tahu? Harusnya ada yang tahu. Harusnya ada tahu. Iya. Kak Faiz nggak tahu? Aduh, aku nggak tahu nih. Nggak tahu. Oh ya udah. Oke, sebut aja. Ya, aku boleh. sebut aja. Untuk bandnya sendiri namanya Sore Luna. Wih. Keren sih ya bandnya, emang keren sih, apalagi vokalisnya ya, keren banget. Kalau dari Kak Faiz sendiri nih, band favoritnya siapa nih? Boleh dong spill gitu. Band favorit ya? Iya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau aku punya band? Aduh. Oh my god. Kurang tahu nih Kak, Ya. boleh spill dong. Itu nggak sih yang dari V ya? Iya. V apa tuh? V. Yang suka bawa VW lagunya Gaskin. Koldiak. Aduh. Oh my god. V. Oh, ya itu pokoknya. Apa itu? Yang dia enak banget gitu loh. Kalau Oh. misalnya nyanyiin emang alunannya. Wah, Ya, keren jadi emang bandku ini itu sebenarnya R&B gitu. R&B, pop R&B. R&B. R&B kayak Justin Bieber gitu ya, Ya, R&B. bisa dibilang gitu. Apa dong namanya? Namanya Spill itu dong, Kak. Fairmuse Club. Bisa dicari langsung IG yang buat yang Fairmuse kepo-kepo. Club. Jangan lupa follow IG-nya Fairmuse. Iya, jangan lupa follow dong ya guys ya. Kamu promosi ya di sini. Yo, dong sekali. Gak apa-apa sekalian enggak. Iya, sekalian. Oke, kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya nih ya. Dari Kak Diva dulu boleh nih. Jadi sebelum masuk ke kepengurusan ini kan berarti anggota Sigma biasa nih ya. Iya, betul. Kalau masuk ke manajemen band, itu benefits-nya dapat apa aja sih? Nah, sebenarnya banyak banget benefits yang ternyata aku rasain setelah aku masuk manajemen band. Selama aku jadi staff, terus kemudian jadi koor gitu. Pertamanya aku nggak tahu aku suka musik tapi aku nggak tahu mendalam tentang dunia musik yang bakal sampai ke dalamnya ngurusin band dan sebagainya. Kayak manajer gitu ya. Kayak manajer gitu kan. Terus setelah aku ada oprek Sigma pengurus, terus aku ikut, kebetulan alhamdulillahnya keterima ya. Iya. Tadinya ya aku nggak milih MB, cuman terus akhirnya langsung kepilih MB, jalanku di situ mungkin. Berarti udah di-pick nih sama. Udah di-pick ya, udah dipilih buat jadi masuk MB, mungkin takdirnya di situ. Aku masuk MB dan aku kaget seberapa banyak sekali manfaat yang kita dapetin. Kayak misalnya kita tahu bisa lihat band-band tuh main di suatu event. Terus kita tahu ternyata banyak banget di luar sana yang ngadain event loh. Dan itu open untuk band-band, istilahnya band-band lokal ya, mungkin band-band yang kayak dibuat di UNIF kayak gini, di UKM kayak gini, di kota Jogja gitu ya. Dan mereka kasih kesempatan kita buat main, buat nge-reach orang-orang banyak kayak gitu. Dan dari MB sendiri yang bisa ngelihat itu langsung tuh loh di depan mata gitu, karena MB kan emang harus datang langsung ya ke event-event itu gitu, setiap band tampil. Terus habis itu juga bisa ngatur jadwal latihan band. Terus habis itu ngasih kesempatan band-band untuk bisa berkembang di UKM ini. Dan itu salah satu alasan kenapa MB itu jadi otak di Sigma gitu. Waduh, keren kita banget. kasih kesempatan untuk band-band bisa berkembang di luar sana. Dan ya tentunya karena kan ini UKM musik ya, dan itu pokoknya tuh di band gitu. Jadi ya udah, dari MB sendiri yang bakal ngerangkul dan ngebuat band-band Sigma itu bisa terkenal gitu. Jadi ya emang banyak ya teman-teman benefitsnya, mulai dari kalian tahu dunia entertain lokal yang ada di Jogja, sampai gimana buat nge-manajemen jadwal di
Sigma gitu. Oke, kita lompat nih ke Kak Faiz. Kalau dari event organizer sendiri, benefits apa yang bisa didapetin nih? Oke, benefit dari masuk event organizer ya. Iya. Yang pertama yang paling jelas pengalaman, karena kalian masuk dalam kepengurusan UKM itu pasti nyari pengalaman. Iya, Dan tentu pengalaman aja. ini lebih khususnya ke ya pengadaan event tadi. Oh ya. Jadi kayak bagaimana kita bisa mengorganisir, membuat satu event yang bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua itu kita kebersamaan. Karena bersamaan nih. Persiapan acara itu pasti kita membentuk satu panitia, dan itu isinya nggak cuma sedikit orang, itu terdiri dari bisa sampai 40-50 orang, dan itu banyak ya. Benar-benar kita harus bareng-bareng, harus komunikasi terus, harus kerjasama biar ya acaranya berjalan lancar. Dan yang terakhir mungkin yang aku bisa sebutin itu kebanggaan tersendiri, karena persiapan acara tuh gak sebentar juga, itu bisa 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Iya. Dan itu bakal kebayar semua pada saat hari H, pada saat kita ngelihat bahwa acara kita sukses loh. Iya, bener banget loh teman-teman. Aku aja yang bukan anak IO nih ngerasa ngelihat acara yang diselenggarain ini, tuh bangga banget. Ih gila, keren banget loh acaranya. Apalagi yang anak IO sendiri, pasti bangga banget ya. Oke, so segitu aja podcast hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Dadah. Dadah. Halo, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.